semangat kan beribadah di rumah? Kakak mau cek dulu apa adik-adik masih sehat semuanya. Ayo, siapa yang punya tangan 2? Diangkat. Yang punya jari 10 diangkat. Ya. Ayo, kakak juga mau cek apa masih fokus nih. Ayo ikutin kakak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2,5. Iya, semuanya masih fokus ya. Baiklah adik-adik, karena semuanya sudah fokus, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami telah berhimpun pada minggu yang cerah ini untuk menguduskan Engkau. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan penuh sukacita menyanyikan lagu pujian untuk-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami dapat memelihara dan menghayati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sepanjang 1 tahun ini, kami mengakui sungguh banyak berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai hati yang penuh kebijaksanaan. Terimalah puji-pujian kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik semua udah siap memuji Tuhan belum? Ya, kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Semua adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 57, Donga Jepang Muse. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Tita yang kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah isi hukum Taurat kita. Dihafal di rumah ya adik-adik. Marilah kita berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones. Adik-adik, kita buka kitab dari Yesaya 63 ayat 7. Siapa yang merasakan kasih setia oleh Tuhan? Iya, benar. Kita sepanjang tahun 2020 ini sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak terhitung banyaknya. Maka itu kita harus banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Karena kasih setia Tuhan sangat berlimpah kita terima. Mari kita semuanya berdiri. Kita
Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggumu kembali akan dengar firman-Mu. Ajari kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti. Inilah kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang jadi firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 63 ayat 7. Demikianlah isi firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak lagu anak-anak yang begini? Kasih kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adik-adik, lagu itu menunjukkan kasih seorang ibu yang tidak pernah putus kepada anaknya, akan selalu mengasihi anaknya sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan sekarang menceritakan mengenai kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang sangat besar. Adik-adik, jika kasih sayang ibu, kasih sayang ibu sama kita itu tidak putus-putus, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang memberi segala sesuatu, Dia yang menjadi sumber segala sesuatu, sehingga kita masih dapat hidup sampai saat ini. Ya adik-adik, apalagi ini adalah kesaksian bangsa Israel. Apa yang mau disaksikan bangsa Israel? Bangsa Israel ingin menyaksikan kasih setia Tuhan yang sangat besar, yang menyertai bangsa itu, yang telah membawa bangsa itu keluar dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Mereka disertai, tidak pernah putus kasih setia Tuhan, dibawa mereka dari pembuangan menjadi umat pilihan Tuhan yang dikasihi. Mereka memuji, aku mau menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang tidak putus-putusnya. Begitulah yang mau disaksikan bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Ayo kita renungkan yuk perbuatan kasih setia Tuhan selama tahun 2020 ini. Karena sekarang udah tanggal 27 Desember. Tahun 2020 akan segera berlalu. Kita akan menyongsong tahun 2021. Ayo coba renungkan adik-adik, apa sih perbuatan kasih setia Tuhan di tahun 2020 ini yang sudah kita rasakan? Iya adik-adik, kita harus bersyukur walaupun ada pandemi corona, ya kan adik-adik? Kita masih sehat, kita masih kuat, dapat menjalani hari-hari. Walaupun adik-adik bisanya sekolah di rumah, sekolah online, ibadahnya online, tapi kita tetap bersuka cita, kita dalam kesehatan, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah bukti
bukti kasih setia Tuhan yang sangat besar. Sudah patut kita mengucap syukur kan adik-adik? Iya, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup kita, terlebih kita yang mau menyongsong tahun 2021. Adik-adik mau kan seperti bangsa Israel yang bersaksi mengenai kasih setia Tuhan yang besar? Iya, pasti mau. Ayo saksikanlah itu perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, baik dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Ya, kita sambut firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami untuk menceritakan kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti bangsa Israel, umat pilihan-Mu yang merasakan kasih penyertaan Tuhan, kami juga Tuhan merasakannya sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun situasi pandemi virus Corona Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu masih dalam kesehatan, dapat sekolah dan ibadah dalam bentuk online. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Karena itu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Untuk menyongsong tahun yang baru 2021, kami juga selalu memohon kepada Tuhan, biarlah kasih setia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang besar terus menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajarilah kami anak-anak-Mu supaya bertumbuh hari demi hari. Sertailah Tuhan keluarga kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Bagaimana sukacita Natal yang sudah kita terima di tahun 2020 ini? Nah, kasih setia Tuhan yang sangat berlimpah yang diberikan kepada kita harus syukurin. Kita tidak bisa dapat hitung berkat Tuhan yang berlimpah yang diberikannya dalam satu tahun ini. Walaupun kita ini masih dalam suasana diliputi oleh pandemi COVID-19, tetapi sukacita kita tidak pernah hilang. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan masih tetap ada di tengah-tengah kita. Dalam masa sukacita Natal tahun 2020 ini, adik-adik, kita harus bersukacita, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana adik-adik untuk tahun 2021 nanti? Ayo adik-adik, kita sama-sama berdoa semoga masa pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa di 2021 bertemu dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan bersama. Di setiap waktu kita harus bergembira, bersukacita. Untuk itu, semua adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyampaikan sukacita kita bernyanyi dari buku Eden 62, nomor 62, ayat 1 dan 2. Halalasmi rohan Tuhan. Tuhan
pada minggu kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.